Tabi pun, perkenalkan, saya Kurnia Fadila, NIDN 0205107804, merupakan salah satu dosen Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Program Studi Pariwisata, Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya tentunya sangat berkaitan erat dengan program studi pariwisata dan manajemen. Berikut beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, di antaranya yang pertama komunikasi bisnis, manajemen teknologi, hospitality, manajemen hospitality, riset manajemen hospitality, seminar manajemen hospitality, pengantar manajemen, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen sumber daya manusia, pengambilan keputusan manajemen, dan studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis yang memiliki bobot 4 SKS dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah wajib di program studi pariwisata. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah aplikatif, di mana mata kuliah ini akan membahas secara rinci dan detail tentang berbagai konsep dasar serta fungsi komunikasi dalam dunia bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dalam mata kuliah komunikasi bisnis diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar komunikasi bisnis, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan komunikasi bisnis lintas budaya, perencanaan pesan bisnis, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana penulisan pesan-pesan persuasif, pesan direct request, dan pesan-pesan negatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan penulisan surat lamaran kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk memperagakan dan mengimplementasikan berdasarkan etika dan tips dalam menjawab pertanyaan wawancara kerja. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan presentasi bisnis, penulisan laporan bisnis yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh dalam bernegosiasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memberi contoh dalam komunikasi melalui teknologi informasi. Setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah komunikasi bisnis, saya akan menjelaskan terkait teknis pembelajaran yang menggunakan metode DIA. Yang pertama, metode delivery. Metode delivery ini bertujuan untuk bagaimana mata kuliah dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook, yaitu diantaranya yang pertama, Business Communication, pengarang Locker Cashmark, penerbit McGraw-Hill International Edition. Yang kedua, komunikasi bisnis, pengarang Joko Purwanto, penerbit Erlangga. Yang ketiga, komunikasi bisnis, teori dan praktik, pengarang Kurnia Fadila, penerbit Dharma Jaya Press. Setelah itu, dalam setiap pertemuan saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau RPS. Hal ini untuk memudahkan mahasiswa dalam mengetahui alur pembelajaran mulai pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Yang selanjutnya, saya menggunakan strategi case method, yaitu memberikan contoh kasus terkait komunikasi dalam bisnis yang ada di industri pariwisata ataupun industri pada umumnya. Beberapa soal komprehensif yang harus didiskusikan oleh mahasiswa akan diberikan pada saat
pembelajaran melalui case method ini. Teknik yang kedua adalah interaction. Di dalam metode pembelajaran interaction ini, mahasiswa akan menggunakan beberapa media interaksi, di antaranya Zoom meeting, AdLink Sevima, WhatsApp group yang memang kita bentuk pada saat awal perkuliahan dimulai. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Dalam proses ini, bagaimana caranya saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa pada awal pertemuan telah saya sampaikan bagaimana saya menentukan bobot penilaian untuk akhir semester. Kemudian di dalam metode ini pula saya akan menjelaskan bagaimana saya akan memberikan reward atau penghargaan serta denda atau punishment terhadap pelaksanaan perkuliahan semester. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, maka saya akan melakukan assessment, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang mencakup 3 bagian. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Di mana di dalam assessment sikap, saya akan melihat bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Untuk penilaian assessment yang kedua, saya akan melihat bagaimana mahasiswa menguasai materi pembelajaran yang ditunjukkan dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk penilaian keterampilan, mahasiswa akan saya lihat bagaimana secara komprehensif tentang materi pada mata kuliah komunikasi bisnis itu sendiri. Adapun perhitungan assessment mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu meliputi 5 aspek. Yang pertama, tugas memiliki bobot 20%, kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, presensi kehadiran mahasiswa 20%, dan etika mahasiswa 20%. Pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini saya sampaikan sebelum pembelajaran di pertemuan awal dimulai. Adapun kontrak perkuliahan di kelas komunikasi bisnis yang pertama yaitu menyangkut keterlambatan hadir dalam kelas offline adalah maksimal 15 menit, berlaku untuk mahasiswa dan juga dosen. Kemudian yang kedua, segala bentuk kecurangan akan berakibat dengan nilai akhir tidak lulus atau E. Kemudian yang ketiga, wajib membaca buku rujukan atau textbook sebelum perkuliahan dimulai, serta membawa buku ajar atau e-book referensi yang ditetapkan. Dan yang keempat adalah wajib bagi mahasiswa untuk berpakaian rapi dan sopan. Baik, akan saya sampaikan video pembelajaran perkuliahan pada mata kuliah komunikasi bisnis dengan topik bahasan komunikasi bisnis lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu di pertemuan perkuliahan komunikasi bisnis kita yang ketiga hari ini ya. Saya harap pertemuan ketiga ini kalian masih tetap semangat seperti waktu kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang kemarin. Sebelum saya lanjutkan ke materi juga mereview hasil pertemuan perkuliahan kita yang kedua kemarin, saya akan lakukan presensi dulu ya. Oke, saya panggil Stefani, ada? Oke, Gusti Ayu, ada. Sekar, Wayan Peri, Triska, Triyuda, Tasya. Ya, baik, sekarang kita mulai ke pembelajaran ya untuk materi pertemuan ketiga kali ini yang membahas mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi pertemuan ketiga kali ini, saya ingin mereview pertemuan kedua kita kemarin yang membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Jadi, ada yang sudah lupa komunikasi antar pribadi itu apa? Ada yang sudah lupa? Enggak ya, alhamdulillah kalau enggak lupa. Artinya, di dalam kita mempelajari
dari komunikasi bisnis itu antara pertemuan pertama yang kemarin sampai nanti terakhir kita di pertemuan 15 itu saling ada keterkaitan. Jadi saya berharap kalian tetap menyimpan di memori yang baik-baik mengenai komunikasi lintas budaya dan juga komunikasi antar pribadi dan bahkan pengantar dari komunikasi bisnis itu sendiri yang kita bicarakan di pertemuan pertama. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi secara verbal atau non-verbal yang memperhatikan faktor-faktor budaya dari satu wilayah, apakah itu wilayah provinsi ataukah itu wilayah negara gitu. Karena di dalam bisnis tidak hanya terbatas dengan wilayah daerah atau wilayah provinsi saja seperti kita sekarang di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu pulau dan beribu budaya yang ada di dalam satu negara. Di dalam kita berbisnis, kita perlu mengetahui bagaimana masing-masing budaya target bisnis yang akan kita masuki atau yang kita sasar. Misal contoh, kita bisnis di dunia manufaktur. Dunia manufaktur ini kan pasti kita akan merambah seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara atau secara pasar internasional. Itu kita perlu mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan efisien sehingga proses bisnis kita akan tercapai dengan efektif dan efisien juga sesuai rencana yang telah kita tetapkan. Sini apa saja faktor yang harus kita perhatikan? Yang pertama, bahasa ya. Kita tahu Indonesia memiliki 1.700 kurang lebihnya bahasa daerah. Nah, bagaimana perbedaan antar bahasa daerah sehingga ketika kita berkomunikasi dengan salah satu target market kita dalam berbisnis, kita tidak salah di dalam mengkomunikasikan suatu informasi atau suatu ide dari bisnis kita. Nah, inilah kenapa di dalam bisnis kita juga perlu mempelajari bagaimana cara komunikasi yang efektif dan efisien. Bu, mungkin ada yang tanya, ilmu komunikasi itu kan ada sendiri, Bu. Kenapa saya sebagai seorang manajemen atau mengambil mata kuliah manajemen, saya juga harus belajar komunikasi? Kayaknya saya males lah, Bu. Saya cuma maunya mengatur saja, mengatur dari suatu bisnis. Kalian harus tahu, di dalam satu bisnis, peran komunikasi sangat penting. Karena ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik atau dengan efektif suatu informasi bisnis kita, tentu tidak akan terlaksana dengan baik pula bisnis yang kita jalankan. Nah, ini kuncinya. Karena ini sangat penting ya, karena kita akan melaksanakan atau menjalankan bisnis yang lintas budaya, lintas negara, atau lintas teritori. Nah, itu perlu kita komunikasikan dengan baik. Kemudian di sini bisa dilihat menurut para ahli budaya itu apa. Nah, budaya itu bisa dikatakan sekumpulan kegiatan dari kelompok masyarakat dan itu biasanya dari turun temurun, jadi dari nenek moyangnya. Contoh, kalau kita di Jawa misalkan ya, berbeda dengan masyarakat kita di Lampung. Karena kita berada di Lampung, itu cara hidup masyarakatnya berbeda. Contohnya bagaimana? Kalau di Jawa, untuk menghormati tamu atau untuk menghormati partner bisnis, mungkin dia dengan gestur yang menunduk terlalu dalam. Tapi kalau kita di Lampung, tidak cukup memberikan satu respon yang hormati dengan gestur tubuh yang formal dan santun, itu sudah cukup. Nah, artinya itu salah satu bentuk komunikasi nonverbal dari sisi budaya. Jadi berbeda budayanya orang Lampung dengan orang Jawa ketika menghormati tamunya atau menghormati partner bisnisnya. Nah, hal-hal tersebut tidak ada di dalam teori komunikasi secara buku ya. Itu berasal dari budaya, dari silsilah budaya atau dari ilmu turunan budaya yang diberikan oleh nenek moyangnya gitu ya. Karena kalau orang Jawa, mungkin suku Jawa memang kalau tidak dengan cara menunduk, misalkan memberikan penghormatan kepada yang lebih tua atau yang dihormati, itu kurang sopan misal. Tapi kalau untuk Sumatera biasa aja. Nah, artinya hal-hal itu harus kita pahami di dalam kita berkomunikasi, apalagi urusan
bisnis ya. Karena apa? Di dalam satu kegiatan bisnis pasti kita menginginkan adanya satu keuntungan. Nah, Anda boleh bayangkan ketika kita melakukan satu transaksi bisnis hanya karena kita nggak tahu budayanya dalam kita berkomunikasi, sehingga usaha kita atau bisnis kita akan merugi karena hilang gitu ya. Hilangnya kerjasama atau hilangnya calon market potensial kita dari suatu wilayah atau daerah. Nah, ini pengertian menurut ahli meneliti mengenai budaya ya, ada Bofill dan Lehman. Kemudian yang selanjutnya, budaya itu mencakup apa aja? Di sini ada 8 poin yang mencakup budaya. Ada sekumpulan pengalaman hidup. Tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya budaya itu dari turun-temurun, dari nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya, dan mereka meyakini bahwa itu adalah cara hidup yang paling baik, sehingga tetap dilestarikan untuk sampai keturunan berikutnya. Kemudian yang kedua, adanya pemrograman kolektif. Artinya komitmen di antara sekumpulan masyarakat tersebut atau sekumpulan golongan masyarakat di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya sistem sharing, ini juga budaya. Kemudian tipikal karakteristik, tadi ada pasti kaitannya dengan karakteristik. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan, orang Jawa mungkin karakteristik karena lemah lembut sehingga dia harus menundukkan badannya untuk menunjukkan bahwa mereka menghormati atau mereka menghargai tamu atau partner bisnisnya. Sedangkan kita di Sumatera karena karakteristiknya orangnya ingin cepat gitu ya, dan keras dalam arti bukan kasar ya, berbeda. Keras itu maksudnya ingin cepat, semuanya dilakukan dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan berkomunikasinya. Jadi kalau orang Lampung itu ingin meminta, dia nggak pakai basa-basi yang panjang. Dia akan menyampaikan keinginannya secara langsung, tapi tetap memperhatikan kesopanan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah termasuk bagaimana sistem nilai norma. Nah, tadi ada yang menganggap bahwa itu sopan, ada yang tidak. Tergantung dari kehidupan berbudaya kelompok masyarakat tersebut. Kemudian merupakan simbol dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Dan selanjutnya komponen budaya. Ini ada 5. Yang pertama budaya material, organisasi sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Nah, inilah komponen dari budaya. Jadi tidak hanya kata-kata atau conversation atau percakapan gitu ya dari sekelompok masyarakat yang bisa mencerminkan budaya, tapi ada yang berupa juga estetika. Estetika itu dari mana? Ya tadi salah satunya bentuk komunikasi nonverbal berupa gestur atau berupa kalau gestur gaya bahasa tidak langsung ya, berupa gerakan badan, kemudian cerminan muka, itu estetika. Jadi yang tidak berupa kata-kata. Kemudian organisasi sosial. Jadi ada yang seperti kerajaan ya, ada kerajaan Jawa, kerajaan Sumatera, seperti itu ya, itu organisasi sosial. Dan itu meskipun kita berada di dalam satu wilayah kesatuan, tapi tetap terjaga. Karena apa? Karena budaya. Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Sumatera Selatan ya, Sumatera Barat yang masih ada, atau Kerajaan Melayu, dan itu juga sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat di sekitarnya, dan itu juga mempengaruhi dari komunikasi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tingkatan budaya menurut Murphy dan Hildenbrand. Ada 3 tingkatan. Yang pertama formal, informal, dan teknis. Di sini bisa Anda lihat tingkatan budaya formal itu budaya yang bagaimana? Budaya yang merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Itu yang formal. Artinya itu sudah diakui meskipun tidak ada undang-undang secara resmi kenegaraan ya. Karena kita negara kesatuan Indonesia misalkan. Itu tidak. Begitu juga mungkin kalau kita lihat tingkatan budaya formal luar negara kita. Misalkan contoh negara Eropa. Di sana apa yang turun-temurun? Ada yang tahu? Berjabat tangan dengan tangan kiri. Ya,
Ada yang tahu atau tidak tahu? Berjabat tangan dengan tangan kiri. Jadi dia mungkin dengan dia berjabat tangan dengan tangan kiri itu adalah satu penghormatan kepada tamunya. Tapi menurut kita sebagai orang Eastern atau orang Timur itu tidak sopan. Tapi itu turun temurun, itu sopan. Contoh yang lainnya lagi di Jepang, ketika dia menjamu tamunya, baik itu tamu bisnis ataupun tamu yang dihormati, dia akan menyajikan sebuah teh. Padahal kalau mau yang dibilang sekarang, apalagi kalian boleh lihat sekarang yang lebih tren itu adalah menjamu dengan kopi. Nah kalau Jepang bukan, sebagai penghargaan dia akan menjamu dengan teh. Itu adalah salah satu budaya turun temurun, karena dengan menghargai dia menjamu tamunya dengan teh sebagai rasa penghormatan atau sebagai bentuk penghargaan ya atas tamunya sudah mau datang ke rumahnya atau ke kantornya, sehingga harapannya apa? Harapannya bisnisnya akan berjalan dengan lancar gitu ya. Budaya formal. Kalau budaya informal itu apa? Budaya yang diteruskan ke generasi melalui apa yang didengar. Contoh Indonesia paling banyak kalau budaya yang informal ini, anak gadis nggak boleh nyapu, nggak bersih. Nah itu kan informasi yang informal ya, turun temurun dari orang tua kita dulu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan bahwa orang tua itu ingin mendidik anaknya agar selalu rapi sebenarnya. Tapi itu nggak ada sumbernya yang pasti. Itu secara informal, tapi itu diyakini karena si anak gadis nggak mau punya suami berewokan. Ya kan? Ada yang nggak dengar itu? Dengar kan bahasa-bahasa informal seperti itu. Nah itu salah satu contoh dari komunikasi lintas budaya, dan itu tidak hanya misalkan dianut oleh suku Jawa aja di Indonesia, tidak, hampir semua suku karena dia mendengar dari orang tuanya ya, tapi nggak tahu dari sumber mana aja, jadi dia yakin gitu ketika dia akan mendidik anak gadisnya agar selalu rapi dan juga ikut membantu menjaga rumah tinggalnya selalu bersih, rapi, dikasihlah stigma seperti itu atau dikasih informasi informal seperti itu agar ya menumbuhkan rasa tanggung jawab ya terhadap kebersihan lingkungan di rumah. Kemudian yang terakhir adalah teknis, yaitu tingkatan budaya yang diturunkan dengan penjelasan logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Budaya yang selalu nih cara teknis dan logis. Contohnya makan. Kalau Indonesia, karena Indonesia ini kental dengan budaya makan. Kita secara teknis harus makan dihabiskan. Karena apa? Karena itu merupakan satu rezeki yang diberi oleh Allah atau pencipta kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Mensyukurinya dengan apa? Dengan menghabiskannya tanpa membuang percuma ya. Nah itu adalah juga salah satu bentuk komunikasi dari tingkatan budaya teknis, sehingga kita akan terpengaruh. Oh ya, berarti kalau saya makan karena ini adalah pemberian dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, saya harus menghabiskannya. Nah itu adalah bentuk satu komunikasi. Komunikasinya apa? Persuasif sebenarnya, tapi dilihat dari lingkungan gitu ya. Baik, demikian penjelasan dari saya untuk pokok bahasan pertemuan ketiga kali ini mengenai komunikasi lintas budaya. Nah, di sini saya akan mengulang dengan melihat pemahaman dari anggota kelas ini ya. Yang pertama, saya ingin tahu apa sih budaya yang sudah saya jelaskan tadi? Saya Bu, ya. Sepengumpulan pengalaman hidup. Ya, betul Siti. Jadi budaya itu adalah sekumpulan pekerjaan atau sekumpulan kebiasaan dari kumpulan masyarakat yang ada dari turun-temurun. Saya ingin tahu juga respon dari kelas ini atau feedbacknya, apakah bisa dipahami materi saya hari ini. Apa sih sebenarnya komunikasi bisnis yang tadi saya jelaskan? Saya Bu. Ya, silakan Stefani. Komunikasi bisnis lintas budaya itu merupakan komunikasi dalam bisnis, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan beberapa faktor budaya seperti dari wilayah, daerah, sama negara yang berbeda. Ya, betul Stefani.
Stefani. Itulah pengertian dari komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi komunikasi yang memperhatikan faktor-faktor budaya suatu wilayah atau suatu daerah atau mungkin suatu negara, sehingga pelaksanaan proses bisnis kita akan berjalan sesuai dengan target yang kita tetapkan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari saya, apa saja hambatan dari komunikasi bisnis lintas budaya di satu bisnis? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Levina. Jadi hambatan dari komunikasi lintas budaya itu ada dari budaya itu sendiri atau kebiasaan dan juga bahasa. Oke, betul Levina. Itulah hambatan yang sangat besar di dalam komunikasi lintas budaya. Sehingga ketika kita bisa mengindikasi hambatan itu lebih awal, maka harapannya di dalam proses bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Artinya pemaparan materi untuk pertemuan ketiga kali ini kalian sudah bisa memahami ya. Tapi tolong tetap disimpan di memori untuk nanti pertemuan selanjutnya. Karena kita akan ada keterkaitan antara materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya karena mungkin ada yang masih belum paham mengenai materi tutorial yang saya paparkan. Silakan. Ya, silakan Sekar. Mengapa komunikasi bisnis menjadi penting? Artinya bagi pelaku bisnis terutama yang berorientasi ekspor. Pertanyaan yang bagus Sekar. Tentu di dalam suatu bisnis yang dia merambah ke pasar internasional, komunikasi lintas budaya itu sangat memegang peranan penting. Karena apa? Karena tadi seperti yang dikatakan pemaparan saya dan juga direview oleh temanmu Stefani, bahwa komunikasi bisnis itu komunikasi yang memperhatikan faktor-faktor budaya yang ada di suatu daerah atau mungkin suatu wilayah atau mungkin faktor budaya yang ada di suatu negara. Karena apa? Karena cara hidup masyarakatnya berbeda-beda. Nah, tujuan dari kita mengetahui faktor budaya tersebut adalah untuk kita bisa melaksanakan proses bisnis kita secara lancar. Lancar dalam arti komunikasi yang tidak ada pembatasnya. Jadi pembatasnya itu berupa apa? Berupa ketidaktahuan budaya di satu tujuan market kita mungkin, atau mungkin kita tidak tahu dengan budaya dari partner bisnis kita, sehingga tujuan dari bisnis yang kita laksanakan atau yang kita jalankan tidak akan tercapai dengan baik karena adanya ketidaktahuan apa hal-hal budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh partner atau tujuan market kita. Itu sekarang bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Ada yang lain pertanyaan? Ya, silakan Tio. Maaf Bu, tadi Ibu jelaskan ada beberapa tingkatan budaya. Untuk tingkatan informal, bagaimana hubungan dalam komunikasi bisnis? Ya, oke Tio. Dari tingkatan budaya menurut Murphy yang informal ya. Di sini kenapa tingkatan informal itu mempengaruhi juga di dalam komunikasi bisnis lintas budaya? Karena informal itu juga akan mempengaruhi cara hidup dari sekelompok masyarakat yang ada. Ketika kita tidak juga memperhatikan hal tersebut, tentu juga akan berpengaruh di dalam kita membangun hubungan bisnis. Karena di dalam hubungan bisnis kita akan menyampaikan ide atau gagasan ataupun mungkin bernegosiasi dengan melalui komunikasi antar dua arah, baik itu verbal ataupun non-verbal. Sehingga menurut Murphy, tingkatan budaya informal itu juga akan mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Bagaimana Tio? Sudah paham? Paham Bu, terima kasih. Terima kasih Tio. Oke, sudah jelas ya pembahasan pertemuan ketiga kali ini mengenai komunikasi bisnis lintas budaya? Oke, terima kasih. Untuk akhir dari pembelajaran kita, saya akan memberikan satu assessment atau tugas yang kalian kerjakan. Boleh kalian kerjakan untuk saat ini langsung dikumpulkan ke link masing-masing akunnya, atau mungkin sampai deadline besok. Tapi kalau udah lewat deadline nggak saya terima ya. Untuk tugas, kalian bisa lihat juga di folder tugas di link, itu sudah saya lampirkan. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat satu review artikel di mana memberikan atau mengulas mengenai komunikasi bisnis lintas budaya dan juga efek atau imbas dari komunikasi tersebut. Kemudian kalian buat review kalian itu dalam bentuk file PDF ya. Tapi ingat, jangan copy paste
dari teman-teman yang lain. Jadi meskipun kalian mau kerja kelompok silakan, tapi saya tidak mengakomodir ketika jawabannya sama persis. Tolong sesuaikan dengan topik-topik atau bahasan kita hari ini di dalam kalian membuat satu review tugas yang saya berikan pada hari ini. Deadline-nya berapa lama? 1 kali 24 jam. Jadi lama kan? Ada yang ingin bertanya mengenai tugas? Oke, paham ya? Terima kasih. Jadi saya harapkan perhatikan deadline-nya, kemudian bentuk filenya, jadi jangan salah. Karena kalau salah, misalkan kalian mengumpulkan dalam bentuk dokumen, nanti mungkin dokumen saya tidak sama versi dengan punya kalian, tentu saya akan acak-acakan dan itu akan berpengaruh terhadap penilaian tugas yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ketiga kali ini. Saya rasa cukup pertemuan 3 kali ini. Saya berharap kalian bisa datang tepat waktu lagi untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan keempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan komunikasi bisnis lintas budaya. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma Perguruan Tinggi saya. Mohon bantuan dan dukungannya serta doa agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.